Nomor 1 itu nih soalnya kita baca bersama-sama. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah bla bla bla. A. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. C. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. D. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. Dan E. Pancasila berlaku untuk seluruh rakyat. Oke. Yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila bersifat universal itu adalah, nih kita tulis ya. Jadi definisinya adalah dia nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila bersifat universal. Jadi karena universal ini bersifat menyeluruh, jadi Pancasila itu nilai-nilainya bisa diterapkan dan digunakan di negara lain. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat yang mana? Iya betul, yang B. Oke, kita jawab yang B ya. Next, soal nomor 2. John Politykon. Nah, John Politykon memiliki arti bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat. Teori ini dicetuskan oleh bla bla bla. A. Plato, B. Aristoteles, C. Napoleon, D. J.J. Rousseau, E. George Washington. Nah, oke, untuk kita ketahui bersama kawan-kawan ya bahwa John Politykon ini terdiri dari 2 suku kata. Kalau dilihat dari suku katanya nih, pertama itu adalah kata John yang artinya itu adalah hewan. Jadi John itu adalah hewan nih. Ini adalah hewan. Lalu Politykon ini memiliki arti bermasyarakat. Bermasyarakat. Jadi dengan demikian secara harfiah John Politykon itu diartikan sebagai hewan yang bermasyarakat. Nah, lalu pertanyaannya adalah siapa orang yang pertama kali mencetuskan istilah John Politykon? Nah, di sini orang yang pertama kali mencetuskan teori John Politykon ini adalah Aristoteles. Dan perlu kita ketahui bahwa Aristoteles ini adalah seorang filsuf asal Yunani. Dia itu murid dari Plato. Nah, ini gurunya, ini guru-guru dari Aristoteles. Jadi murid Plato, seorang filsuf asal Yunani. Dan beliau ini adalah guru dari Alexander Agung gitu. Sebetulnya ia menulis berbagai subjek yang berbeda termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, begitu juga dengan pemerintahan. Nah, termasuk dalam kaitannya soal yang kita bahas ini yaitu mengenai John Politykon, bahwa ini pertama kali dikemukakan olehnya gitu ya, Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani. Jadi asal Yunani, filsuf Yunani. Oke, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 2 ini adalah yang B. Oke, lanjut nomor 3. Konstitusi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bla bla bla. A. Tertulis dan tidak tertulis. B. Rigid dan fleksibel. C. Tertulis dan rigid. D. Tidak tertulis dan rigid. E. Tertulis dan fleksibel. Oke, untuk konstitusi ini perlu kita ketahui bahwa dia dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama itu adalah konstitusi. Jadi 2 ya, konstitusi ada 2. Yang satu itu adalah tertulis, dan yang kedua adalah awalnya tertulis apa? Ya betul, tidak tertulis gitu ya. Nah, nama lain dari konstitusi tertulis yang selalu yang kita kenal itu adalah dengan sebutan Undang-Undang Dasar, UUD gitu ya. Kemudian untuk nama lain tidak konstitusi, maksudnya konstitusi tidak tertulis, itu adalah konvensi nama lainnya. Jadi kawan-kawan jangan kaget kalau misalkan kita menemukan istilah lain seperti ini, konvensi. Nah, itu adalah bentuk lain dari konstitusi tidak tertulis. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Iya betul, yang A.
Oke, lanjut number 4. Number 4. Nah, suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara disebut bla bla bla. A. Konstitusi tidak tertulis. B. Konstitusi tertulis. C. Konstitusi rigid. D. Konstitusi rigid. Kok rigid lagi 2 kali ya, sorry ini. Dan E itu konstitusi fleksibel. Misalkan kita ganti, misalkan jangan rigid ya, apa ya di sini ya, persamaannya rigid apa kaku ya, kaku lah gitu ya. Oke, yang ini sudah jelas bukan solusinya, yaitu kan karena rigid itu adalah persamaannya dengan kaku. Nah, berarti bukan solusi ini. Nah, lalu di sini kan kita juga sebetulnya nih cara mudahnya beginilah. Kalau di sini kan ada kata tidak tertulis gitu ya, maka sudah pasti dong. Nah, ini maka jawabannya adalah yang mengandung tidak tertulisnya. Kalau ada, kebetulan di sini ada. Ini kan tidak tertulis. Oke, kalau begitu berarti jawaban yang paling tepat adalah yang konstitusi tidak tertulis. Jadi konstitusi tidak tertulis itu adalah nih bagian dari yang tadi itu, karena konstitusi kan dibagi 2 macam ya. Konstitusi tertulis yang dikenal dengan undang-undang dan konstitusi tidak tertulis yang kita kenal dengan konvensi. Apa artinya? Yaitu suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Oke, itu ya. Nama lainnya adalah konvensi. Jadi nanti nama lainnya adalah konvensi. Di sini kalau ada konvensi berarti jawabannya itu konvensi. Ini sama aja dengan konstitusi tidak tertulis, itu adalah sama aja dengan konvensi. Oke, lanjut sama soal number 5. Nomor 5. Konstitusi tidak tertulis dikenal dengan sebutan, nah barusan sudah kita bahas kebetulan ya. A. Rigid. B. Fleksibel. C. Konvensi. D. Undang-undang. E. Pancasila. Yang mana tuh? Yang tidak tertulis dikenal dengan sebutan apa? Tidak tertulis itu nih. Iya betul ya. Jadi sama dengan konvensi. Nah, definisinya sudah kita bahas barusan ya. Definisi dari konstitusi tidak konstitusi itu ya. Definisi dari konstitusi tidak tertulis itu sendiri adalah apa tadi? Kita boleh tulis lagi kalau mau ya. Nama lainnya adalah konvensi. Definisinya adalah suatu aturan. Suatu aturan. Kalau mau ditulis nggak apa-apa ya, nggak apa-apa untuk kita ingat lagi. Suatu aturan yang tidak tertulis, yang tidak tertulis. Yang ada dan dipelihara. Oke, dipelihara oleh siapa? Dipelihara oleh, nggak oleh siapa-siapa ya, dipelihara dalam praktik dalam praktik penyelenggaraan negara. Oke, penyelenggaraan negara. I'm sorry, tulisannya bagus sekali ya. Negara di mana? Ya di suatu negara dong. Iya, di suatu negara. Itulah definisi dari konstitusi tidak tertulis yang selanjutnya kita kenal dengan konvensi. Oke, soal number 6. Ya, number 6. Konstitusi sebagai forma regimen, yaitu merupakan A. kerangka pembangunan pemerintah, B. penentu hak dan kewajiban, C. perjanjian dari kesepakatan, D. dasar hukum untuk perubahan, dan E. pengendali kekuasaan. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa konstitusi sebagai forma regimen itu merupakan bagian dari unsur-unsur konstitusi. Jadi ada unsurnya, itu unsur-unsur konstitusi. Nah, menurut siapa ini? Menurut Lohman. Ini dari pendapat Lohman gitu. Ada berapa? Ini unsur-unsur konstitusi menurut Lohman itu. Jadi unsur-unsur konstitusi menurut Lohman itu ada 3. Yang pertama itu adalah bahwa konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial. Ini kontak sosial. Jadi dia itu perwujudan kontak sosial. Kemudian dia juga sebagai penjamin hak asasi manusia. Penjamin hak asasi manusia. Penjamin hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah, nah itu dia. Nah ini sebagai forma, ini regimen. Nah itu yang ketiga. Jadi lalu apa yang disebut dengan forma regimen itu? Nah yang dimaksud dengan forma regimen itu adalah kerangka pembangunan pemerintah. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat yang mana? Iya betul, yang A. Begitu ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Number 7. Nah, oke.
Sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Tertulis dan tidak tertulis, B. Rigid dan fleksibel, C. Tertulis dan rigid, D. Super dan tertulis, E. Kaku dan rigid. Oke, kawan-kawan, ini kalau soal yang A ini, yang bagian A, poin yang A, option yang A maksudnya.